Baik, selamat malam Kak Sparta dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pertemuan kedua tentang risiko of financial institution. Anggota kelompok kami terdiri dari Niko Milala, Florista Nabila, dan saya sendiri, Tumi Manik. Next. Overview dari pembahasan materi chapter ini ada pengenalan risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko berdaulat, risiko pasar, risiko luar neraca, risiko teknologi dan operasional, risiko kepastian, dan risiko lain dan interaksi risiko. Yang pertama ada introduction. Tujuan utama manajemen FI adalah untuk meningkatkan keuntungan FI bagi pemiliknya. Namun, hal ini sering datang dengan biaya peningkatan risiko. Sebab ini mengulas berbagai risiko yang dihadapi LK. Risiko yang dihadapi antara lain risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara, risiko pasar, risiko di luar neraca, risiko teknologi dan risiko teknologi dan operasional, dan risiko kebangkrutan. Next. Dari pembahasan yang tadi, introduction itu di mana ada risiko suku bunga, itu risiko yang ditanggung oleh LK saat jatuh tempo aset dan liabilitasnya tidak cocok. Terus yang kedua ada risiko kredit, risiko yang menjanjikan arus kas dari pinjaman dan sekuritas yang dipegang oleh LK mungkin tidak dibayar penuh. Yang ketiga, risiko likuiditas, risiko bahwa lonjakan penarikan liabilitas yang tiba-tiba mungkin mengharuskan FI untuk mencairkan audit aset dalam waktu yang sangat singkat dan kurang dari harga pasar yang wajar. Risiko valuta asing. Yang keempat ada risiko valuta asing, di mana risiko ini risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai suatu aset dan kewajiban FI didenominasi dalam mata uang non-domestik. Yang selanjutnya ada risiko negara atau kedaulatan, di mana risiko bahwa pembayaran kembali dari peminjam luar negeri dapat pecah karena perbatasan, intervensi, atau campur tangan dari pemerintah asing. Yang selanjutnya ada risiko pasar, risiko yang timbul dari aset dan liabilitas dalam trading book FI karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Yang selanjutnya itu ada risiko di luar neraca, di mana ini merupakan risiko yang ditimbulkan oleh LK sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengannya, dengan aktiva dan kewajiban kontingensi ditahan di neraca. Yang selanjutnya ada risiko teknologi. Ini merupakan risiko yang ditimbulkan oleh FI ketika investasi teknologinya tidak menghasilkan penghematan biaya yang antisipasi. Yang selanjutnya risiko operasional. Ini merupakan risiko yang ada teknologi, audit, pemantauan, dan lainnya sistem pendukung yang mungkin tidak berfungsi atau rusak. Yang selanjutnya ada risiko kebangkrutan, di mana ini merupakan risiko bahwa seorang FI mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi secara
nilai asetnya. Eh, Tujuan risiko manajemen secara umum adalah yang pertama untuk menjamin kecukupan resource dalam periode post loss. Yang kedua, untuk meminimalkan cost terkait dengan fuel risk. Yang ketiga, untuk memproteksi karyawan dari kecelakaan dan kematian. Keempat, memenuhi kewajiban secara legal dan kontraktual. Dan yang kelima, untuk mengeliminasi kekhawatiran. Next, 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 Yang selanjutnya, introduction tujuan maksimalisasi nilai. Tujuan akhir dari risiko manajemen adalah memaksimumkan nilai organisasi. Maksimalisasi nilai tercermin dalam harga saham biasa. Diharapkan keputusan dalam risiko manajemen dapat mempunyai kontribusi dalam meningkatkan harga saham perusahaan. Baik, saya lanjut. Maaf, peserta tadi ada kendala jaringan. Yang selanjutnya itu introduction tujuan maksimalisasi nilai. Tujuan akhir dari risiko manajemen adalah memaksimumkan nilai organisasi. Maksimalisasi nilai tercermin dalam harga saham biasa. Diharapkan keputusan dalam risiko manajemen dapat mempunyai kontribusi dalam meningkatkan harga saham perusahaan. Next. Yang selanjutnya, teknik identifikasi risiko. Dalam teknik identifikasi risiko
karena ada orientasi. Yang kedua, analisis dokumen, analisis laporan keuangan flowchart, organization card, existing policy, loss report, contract analysis, file experience, modification letter, dan lain-lain. Yang ketiga ada interview, dan yang keempat ada exit. Next. Yang selanjutnya ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini adalah risiko yang ditimbulkan oleh LK pada saat jatuh tempo aset dan liabilitasnya tidak cocok. Sekuritas primer yang dibeli oleh LK seringkali memiliki karakteristik maturitas dan likuiditas yang berbeda dari sekuritas sekunder yang dijual oleh LK. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas, sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka, LK berpotensi risiko suku bunga. Selain potensi risiko refinancing atau reimplementasi yang terjadi saat suku bunga berubah, LK juga menghadapi nilai pasar risiko. Next. Oleh karena itu, sebelumnya nih, oleh karena itu, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atas arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar aset dan kewajiban. Selain itu, jatuh tempo yang tidak sesuai dengan memegang aset jangka panjang daripada kewajiban berarti bahwa ketika suku bunga naik, nilai pasar aset FI turun dengan jumlah yang lebih besar dari kewajibannya. Hal ini menghadapkan FI pada risiko kerugian ekonomi dan berpotensi risiko kebangkrutan. Jika memiliki aset dan liabilitas dengan jatuh tempo yang tidak sesuai, membuat LK menghadapi risiko reinvestasi dan atau pembiayaan kembali dan nilai pasar. LK dapat berupaya melakukan lindung nilai atau melindungi dari risiko suku bunga dengan mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitasnya. Hal ini menghasilkan filosofi umum bahwa pencocokan jatuh tempo entah bagaimana merupakan kebijakan terbaik untuk lindung nilai risiko suku bunga untuk LK yang menghindari risiko. Perhatikan bagaimana bahwa jatuh tempo yang cocok tidak selalu konsisten dengan fungsi transformasi aset aktif untuk FI, yang dimana artinya LK tidak dapat menjadi pengubah aset. Contohnya itu mengubah simpanan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang. Dan pencocokan atau lindung nilai neraca langsung pada saat bersamaan. Sementara mengurangi paparan risiko suku bunga jatuh tempo yang sesuai juga dapat mengurangi profitabilitas LK
karena pengembalian dari bertindak sebagai transformator aset penanggung risiko khusus berkurang. Akibatnya, beberapa LK lebih menekankan ketidakcocokan maturitas aset liabilitas daripada yang lain. Misalnya, lembaga penyimpanan secara tradisional memiliki aset jangka panjang daripada kewajiban. Sedangkan perusahaan asuransi jiwa cenderung mencocokkan sifat jangka panjang kewajiban mereka dengan aset jangka panjang. Yang dimana ini akan mengakibatkan pencocokan jatuh tempo melindungi risiko suku bunga hanya dengan cara yang sangat mendekati dan tidak lengkap. Alasannya bersifat teknis, berkaitan dengan perbedaan antara umur rata-rata atau durasi dan jatuh tempo aset atau liabilitas dan apakah FI mendanai sebagian asetnya dengan modal ekuitas serta liabilitas. Dalam contoh sederhana sebelumnya, LK membiayai seluruh asetnya dengan dana pinjaman. Di dunia nyata, LK menggunakan campuran liabilitas dan ekuitas pemegang saham untuk membiayai pembelian aset. Ketika aset dan liabilitas tidak sama, risiko lindung nilai menyekat nilai ekuitas pemegang saham dapat dicapai dengan tidak mencocokkan dengan top 4 jatuh tempo atau umur rata-rata aset dan liabilitas. Next, yang selanjutnya itu ada risiko kredit adalah risiko bahwa arus kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga yang dipegang oleh LK tidak dapat dibayar penuh. Next, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Florista. Baik, izin melanjutkan. Untuk risiko kredit itu sendiri, ialah risiko bahwa arus kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga yang dipegang oleh lembaga keuangan tidak dapat dibayar penuh. Risiko kredit ini timbul karena kemungkinan bahwa arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan seperti pinjaman atau obligasi tidak akan dibayar penuh, di mana hampir semua jenis lembaga keuangan menghadapi risiko ini. Namun, secara umum, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang lebih panjang biasanya lebih terekspos dibandingkan dengan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang pendek. Berarti ini misalnya lembaga penyimpanan dan kehidupan. Ini mengasumsikan bahwa lembaga keuangan dapat secara langsung mengontrol jatuh tempo aset dan liabilitas mereka. Saat suku bunga turun, banyak peminjam hipotek berusaha untuk membayar di muka pinjaman mereka yang ada dan membiayai kembali dengan tarif yang lebih rendah. Risiko pembayaran di muka ini yang terkait langsung dengan pergerakan suku bunga dapat dilihat sebagai risiko terkait suku bunga lebih lanjut. Belum kok. Selanjutnya, asuransi lebih terekspos terhadap risiko kredit daripada reksadana pasar uang dan asuransi properti kecelakaan. Jika pokok dari semua klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal dijanjikan, lembaga keuangan akan selalu menerima kembali pokok pinjaman ditambah dengan pengembalian bunga. Artinya, mereka tidak akan menghadapi risiko kredit. Namun, jika peminjam gagal bayar,
Pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang diharapkan akan diterima berada dalam risiko. Akibatnya, banyak klaim finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dipegang oleh lembaga keuangan menjanjikan pengembalian terbalik yang terbatas atau tetap, eh, khususnya pembayaran pokok dan bunga kepada pemberi pinjaman, dengan probabilitas yang tinggi dan risiko penurunan yang besar, atau kehilangan pokok pinjaman dan bunga yang dijanjikan, dengan probabilitas yang jauh lebih kecil. Contoh lainnya dari klaim keuangan yang dikeluarkan dengan trade-off risiko pengembalian ini adalah obligasi kupon pendapatan tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dari pinjaman bank. Dan dalam kedua kasus tersebut, lembaga keuangan yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Namun jika uang prestasi lembaga keuangan tidak mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok, bergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses hukum kebangkrutan dan kepelitan. Oleh karena itu, peran utama lembaga keuangan melibatkan penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mendanai pinjaman yang paling layak kredit. Lembaga keuangan yang memegang klaim ini sebagai aset mendapatkan kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar peminjam. Namun, jika terjadi wan prestasi, lembaga keuangan tidak mendapatkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian pinjaman pokok. Tergantung pada kemampuannya untuk mengklaim beberapa aset peminjam melalui proses hukum kebangkrutan dan kepelitan. Lembaga keuangan mendapatkan pengembalian dolar maksimum ketika semua obligasi dan pinjaman melunasi bunga dan pokok secara penuh. Namun pada kenyataannya beberapa pinjaman atau obligasi biasanya gagal bayar atas pembayaran bunga, pembayaran pokok, atau bahkan keduanya. Dengan demikian, pengembalian rata-rata portofolio aset akan kurang dari kemungkinan maksimum. Pengaruh diversifikasi risiko adalah untuk memotong atau membatasi kemungkinan hasil buruk dalam portofolio. Akibatnya, diversifikasi mengurangi individu risiko kredit spesifik perusahaan, seperti risiko khusus untuk memegang obligasi atau pinjaman General Motors, sementara membiarkan lembaga keuangan tetap terekspos risiko kredit sistematis, seperti faktor-faktor yang secara bersamaan meningkatkan risiko gagal bayar sama perusahaan dalam perekonomian, misalnya resesi ekonomi. Next. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Nah, risiko ini tuh muncul. Oke, sebelumnya risiko likuiditas itu adalah risiko bahwa lonjakan penarikan liabilitas yang tiba-tiba dapat hilang dalam lembaga keuangan, biasanya dalam posisi harus dilikuidasi aset dalam waktu yang sangat singkat dan dengan harga sangat rendah. Risiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki dengan lembaga keuangan, atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menarik menurunkan komitmen pinjaman mereka. Misalnya, ketika pemegang liabilitas menuntut kesegaran tunai, yaitu mengembalikan klaim keuangan mereka ke lembaga keuangan, harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai, yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pemegang kewajiban untuk menarik dana secara langsung. Meskipun lembaga keuangan membatasi kepemilikan aset kas mereka karena kas tidak menghasilkan bunga. Kepemilikan kas yang rendah biasanya tidak menjadi masalah. Penarikan harian oleh pemegang kewajiban umumnya dapat diprediksi, dan lembaga keuangan biasanya dapat berharap untuk meminjam dana tambahan guna memenuhi kekurangan uang tunai dan pasar keuangan yang tiba-tiba. Namun ada kalanya lembaga keuangan ini menghadapi krisis likuiditas. Biasanya itu karena kurangnya kepercayaan oleh pemegang kewajiban atau kebutuhan uang tunai yang tidak terduga. Pemegang kewajiban mungkin menuntut lebih besar penarikan dari biasanya.
Ketika semua atau banyak lembaga keuangan menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar, biaya dana tambahan yang dibeli atau dipinjam meningkat, dan pasokan dana tersebut jadi terbatas. Konsekuensinya, lembaga keuangan mungkin harus menjual beberapa asetnya yang kurang likuid untuk memenuhi permintaan penarikan pemegang liabilitas. Hal tersebut menghasilkan risiko likuiditas yang lebih serius, terutama karena beberapa aset dengan pasar yang tipis menghasilkan harga yang lebih rendah saat penjualan aset dilakukan segera dibandingkan saat lembaga keuangan memiliki lebih banyak waktu untuk menegosiasikan penjualan aset. Akibatnya, likuidasi beberapa aset dengan harga terendah atau harga obral dapat mengancam profitabilitas dan solvabilitas lembaga keuangan. Next. Okay, next. Selanjutnya ada risiko valuta asing atau risiko bisa. Risiko ini mempertaruhkan perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan yang berdenominasi untuk mata uang asing. Lembaga keuangan semakin menyadari bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Pada saat yang sama, banyak bank besar di Amerika Serikat, bank investasi dan reksadana menjadi lebih berorientasi pada global. Jauh pengembalian investasi domestik dan asing berkorelasi tidak sempurna adanya potensi keuntungan bagi lembaga keuangan yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajibannya di luar batas domestik. Pengembalian investasi langsung domestik dan asing dan juga investasi portofolio tidak berkorelasi sempurna karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa teknologi yang mendasari berbagai ekonomi itu berbeda, seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Misalnya, satu ekonomi mungkin didasarkan pada pertanian, sementara yang lain berbasis industri. Mengingat infrastruktur ekonomi yang berbeda, satu ekonomi dapat berkembang sementara yang lain itu berkontraksi. Contohnya itu pada pertengahan 2010, ekonomi Amerika berkembang sementara ekonomi Eropa mengalami resesi. Lalu alasan yang kedua, terjadinya perubahan nilai tukar tidak berkorelasi sempurna antar negara. Yang berarti nilai tukar dolar dan euro mungkin menguat, sementara nilai tukar dolar dan yen bisa saja menurun. Salah satu manfaat potensial dari prospek lembaga keuangan yang semakin global adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung, melalui cabang ataupun akuisisi, atau secara tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang mencakup sekuritas asing serta sekuritas domestik. Nah, meski begitu, investasi asing yang mengekspos lembaga keuangan mempunyai risiko valuta asing. Risiko valuta asing ini adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan dalam mata uang asing. Untuk contohnya, misalkan lembaga keuangan Amerika Serikat memberikan pinjaman kepada perusahaan Inggris dalam bentuk mata uang pound sterling. Jika pound Inggris terdepresiasi nilainya relatif terhadap dolar Amerika, pembayaran pokok dan bunga yang diterima oleh investor Amerika akan didevaluasi dalam dolar. Memang jika pound Inggris ini jatuh cukup jauh selama periode investasi, ketika harus kas dikonversi kembali menjadi dolar, pengembalian keseluruhan bisa jadi negatif, yaitu pada konversi pokok dan pembayaran bunga dari pound menjadi dolar. Kerugian selisih kurs dapat mengimbangi nilai yang menjanjikan dari pembayaran bunga mata uang lokal dengan nilai tukar awal di mana investasi terjadi. Next.
Selanjutnya, oke, risiko valuta asing ini eh, terdiri dari terdapat tiga jenis risiko valuta asing yang meliputi risiko transaksi, risiko ekonomi, dan risiko translasi. Next. Selanjutnya ada risiko berdaulat. Risiko ini bahwa pembayaran dari luar negeri peminjam mungkin terganggu karena gangguan dari pihak-pihak pemerintah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lembaga keuangan yang berorientasi global tidak sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban luar negerinya terpapar risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar risiko-risiko ini, ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat membuat lembaga keuangan terkena jenis risiko investasi asing tambahan yang disebut dengan risiko negara atau kedaulatan. Risiko negara atau kedaulatan ini adalah jenis risiko kredit yang berbeda yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Misalnya, ketika sebuah perusahaan domestik tidak mampu atau membayar pinjaman, lembaga keuangan biasanya meminta bantuan pengadilan keberangkutan domestik dan akhirnya dapat menutup setidaknya sebagian dari investasi yang awalnya ketika aset perusahaan gagal dilikuidasi atau direstrukturisasi. Sebagai perbandingan, perusahaan asing mungkin tidak dapat membayar kembali pokok atau bunga pinjaman bahkan jika mereka menginginkannya. Biasanya, pemerintah negara tempat korporasi berkantor pusat mungkin melarang atau membatasi pembayaran utang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Terdapat contoh yang bisa dilihat di buku, misalnya pada tahun 2001, pemerintah Argentina telah memasok peso terhadap dolar dengan basis 1:1 sejak awal 1990-an. Harus gagal membayar utang pemerintahnya, terutama karena peso yang dinilai terlalu tinggi dan memiliki dampak buruknya terjadi pada ekspor dan pendapatan mata uang asing. Lalu pada bulan Desember 2001, Argentina akhirnya gagal membayar 130 miliar dolar Amerika utang yang dikeluarkan pemerintah dan pada tahun 2022 mengesahkan undang-undang yang menyebabkan gagal bayar atas 30 miliar dolar utang perusahaan kepada kreditur asing. Nah, masalah ekonomi Argentina ini berlanjut hingga tahun 2000-an, bahkan 2010. Meskipun suntikan besar-besaran dana talangan oleh zona euro dan dana moneter internasional, pada tahun 2012, pemegang utang pemerintah Yunani kehilangan 53,5% dari investasi 265 miliar dolar mereka karena Yunani merestrukturasi sebagian besar utang negaranya. Restrukturasi ini menghasilkan default utang negara terbesar yang pernah ada. Dalam hal terjadi pembatasan, menjadwal ulang, atau larangan langsung atas pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah yang berdaulat, pemegang klaim lembaga keuangan hanya memiliki sedikit. Jikapun ada jalan lain ke pengadilan kebangkrutan lokal atau pengadilan gugatan perdata internasional. Pengungkit utama yang tersedia bagi lembaga keuangan untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana ke negara di masa yang akan mendatang. Namun pengaruh seperti itu mungkin bisa saja sangat lemah dan dalam menghadapi mata uang dan pemerintah negara yang ambruk. Ini sovereign risk atau risiko kedaulatan mengacu kepada kemungkinan suatu pemerintah gagal atau terlambat membayar kembali utangnya atau memenuhi kewajiban finansial lainnya. Next. Selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan lembaga keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan ekstrim.
dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Risiko pasar ini muncul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait dengan risiko bunga, risiko kredit, dan risiko valuta asing karena risiko ini meningkat atau menurun. Keseluruhan risiko lembaga keuangan itu terpengaruh. Namun risiko pasar menambah dimensi lain yang dihasilkan dari aktivitas perdagangannya. Risiko pasar adalah risiko yang ditimbulkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti sehari-hari. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dibeli atau dijual dengan cepat di pasar keuangan yang terorganisir. Portofolio investasi, atau dalam kasus ini, kasus bank yang disebut banking book, berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan ditahan untuk periode kepemilikan yang lebih lama. Buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak liquid lainnya. Dengan meningkatnya sekuritasi pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset yang menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Yang tentu saja seiring berjalannya waktu, setiap aset dan liabilitas dapat dijual. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang dimiliki untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, lembaga keuangan mengkhawatirkan fluktuasi nilai aset dan liabilitas akun perdagangan untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi tersebut mengancam solvabilitasnya. Kasus ekstrim dari jenis risiko yang terlibat dalam perdagangan aktif tentu saja contohnya itu krisis keuangan tahun 2008 hingga 2009. Karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Lembaga keuangan yang memegang hipotek dan sekuritas yang didukung hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Pinjaman sekuritasi ini, dan terutama pinjaman hipotek subprime sekuritasi, menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar akibat risiko pasar. Karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, pasar hipotek sekuritasi membuku dan lembaga keuangan dibiarkan memegang aset beracun. Ini dengan nilai pasar yang sangat berkurang. Krisis pasar keuangan mengilustrasikan bahwa pasar atau perdagangan risiko ini hadir setiap kali lembaga keuangan mengambil posisi beli atau jual terbuka dalam tanda kutip tidak terlindungi dalam obligasi, ekuitas, valuta asing, dan produk derivatif. Lalu ada juga harga berubah ke arah tertentu, berlawanan dengan yang diharapkan. Nah, akibatnya semakin tidak stabil pula harga aset di pasar tempat instrumen ini diperdagangkan. Semakin besar juga risiko pasar yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang mengadopsi posisi perdagangan terbuka. Di mana ini mengharuskan manajemen lembaga keuangan dan regulator menetapkan kontrol untuk membatasi posisi yang diambil oleh pedagang, serta mengembangkan model untuk mengukur eksposur risiko pasar. Selanjutnya, next. Oke, risiko luar neraca atau off-balance sheet risk adalah risiko yang timbul dari kewajiban yang tidak tercantum dalam neraca suatu perusahaan, tapi dapat berdampak pada kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Risiko yang risiko luar neraca ini ditanggung-jawabi oleh lembaga keuangan akibat aktivitas yang berkaitan dengan kontingensi aset dan kewajiban. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak lembaga keuangan modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca mereka dan juga aktivitas
lainnya. Sementara semua lembaga keuangan sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off balance sheet ini. Sebagian besar perhatian tertuju pada aktivitas bank, terutama pada bank besar, yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas di luar neraca yang relatif sedikit. Aktivitas di luar neraca menurut definisi tidak muncul di neraca lembaga keuangan saat ini karena tidak melibatkan primer saat ini. Contoh baik dari aktivitas di luar neraca adalah penerbitan standby surat kredit jaminan oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian dan lokal tidak dapat menerbitkan sekuritas tersebut tanpa bank atau perusahaan asuransi surat jaminan kredit yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor yang jika kota medianya gagal membayar kewajibannya di masa depan. Jika letter of credit menjamin pembayaran jika pemerintah kota menghadapi masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga, arus kasnya cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga utang yang dikeluarkannya. Surat jaminan kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan kadaluarsa tidak digunakan. Akibatnya, kemampuan untuk memperoleh pendapatan fee sementara tidak memuat atau memperluas neraca telah menjadi motivasi baru bagi lembaga keuangan untuk menjalankan bisnis off balance sheet ini. Sayangnya, aktivitas ini tidak bebas risiko. Misalkan pemerintah kota gagal bayar dalam bayar bunga obligasi dan pembayaran pokoknya, kemudian kewajiban kontingensi atau jaminan yang diterbitkan lembaga keuangan menjadi kewajiban aktual yang muncul di neraca lembaga keuangan. Akhirnya lembaga keuangan harus menggunakan aktivitasnya sendiri untuk mengkompensasi investor obligasi daerah. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko. Oke, selanjutnya ada risiko teknologi dan operasional, atau disebut juga teknologi and other operational risk. Ini terjadi ketika sebelumnya risiko teknologi dan operasional ini adalah risiko operasional yang terkait dengan penggunaan teknologi dan inovasi dalam bisnis perbankan atau lembaga keuangan. Risiko ini mencakup kerentanan terhadap pelanggaran keamanan cyber. Ada juga ketidakmampuan sistem untuk beroperasi atau ada malfungsi kesalahan sistem. Ada juga risiko kerugian yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi dalam keuangan. Risiko kepatuhan peraturan yang terkait dengan privasi dan keamanan data, dan risiko lainnya yang terkait dengan teknologi dan inovasi. Sementara teknologi dan inovasi dapat membawa manfaat besar bagi lembaga keuangan. Risiko operasional terkait juga harus diidentifikasi, dinilai, dan dikelola secara efektif untuk memastikan kelangsungan operasional dalam lembaga keuangan, termasuk perbankan. Risiko teknologi terjadi ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi dalam bentuk ekonomi atau ruang lingkup, atau yang disebut juga diseconomy of scale. Misalnya, muncul karena kelebihan kapasitas atau out of capacity, kemudian teknologi yang berlebihan, dan inefisiensi organisasi dan birokrasi yang menjadi lebih buruk ketika lembaga keuangan bertambah besar. Seperti itu. Teknologi risk adalah risiko yang dialami oleh lembaga keuangan ketika investasi teknologi tidak memberikan cost saving yang telah diantisipasi sebelumnya. Kemudian, operational risk adalah risiko yang timbul dari teknologi atau sistem pendukung yang kemungkinan akan mengalami breakdown atau malfunction. Contoh, investasi pada IT yang tak memenuhi ekonomi scale sehingga gagal mengurangi cost. Bank-bank kecil cenderung mengundang
menggunakan ATM bersama daripada investasi langsung, IT, untuk mengurangi risiko teknologi dan operasional. Eh, Upaya untuk mengatasi risiko tersebut bisa diatasi dengan berbagai cara berikut, yaitu menerapkan yang pertama, menerapkan sistem manajemen risiko. Perusahaan dapat mengembangkan sistem tersebut untuk memanajemen risiko yang akan muncul secara efektif untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, dan memonitor risiko operasional terkait teknologi dan lainnya. Yang kedua, itu ada peningkatan pengawasan dan pemantauan. Perusahaan dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan teknologi dan memperbarui kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk meminimalisirkan risiko yang terkait. Yang ketiga, itu ada pelatihan karyawan. Nah, pelatihan karyawan itu dapat memberikan pendidikan kepada karyawan atau edukasi mengenai risiko teknologi dan operasional dan memberikan pedoman dan prosedur terkait keamanan teknologi dan tata kelola risiko tersebut. Yang keempat itu ada melakukan audit internal. Perusahaan dapat melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan bahwa sistem, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi dan risiko operasional lainnya telah diikuti dan berjalan dengan baik. Kelima, yaitu ada mengimplementasikan sistem kontrol intern, yaitu perusahaan dapat mengimplementasikan sistem kontrol intern untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur teknologi dan operasional yang berlaku diikuti secara konsisten dan efektif. Yang keenam, itu ada mengembangkan dan menerapkan sistem pemulihan bencana, yaitu perusahaan dapat mengembangkan dan menerapkan sistem pemulihan bencana untuk memastikan bahwa bisnis dapat kembali normal setelah terjadi bencana atau kejadian yang mengganggu operasional perusahaan. Upaya-upaya ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi risiko teknologi dan operasional. Ini berlaku juga untuk lembaga keuangan lainnya, seperti seperti yang lainnya yang menggunakan teknologi dan operasional. Okay, next. Eh, itu ada selanjutnya ada risiko ketidakpastian. Risiko kepastian. Risiko kepastian inilah risiko kebangkrutan, yaitu konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas, yaitu risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, pasar, off balance sheet, dan teknologi. Secara teknik, kebangkrutan terjadi ketika modal atau sumber ekuitas pemilik lembaga keuangan didorong ke nol atau mendekati nol karena kerugian yang timbul sebagai akibat dari satu atau lebih risiko. Ini disebabkan oleh risiko yang disebutkan di atas tadi, yaitu suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, pasar, off balance, dan teknologi. Risiko kepastian ini dapat merujuk juga pada ketidakpastian atau ketidaktepatan dalam informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan. Ini dapat mencakup risiko bahwa informasi keuangan perusahaan tidak akurat atau tidak terverifikasi, atau bahwa informasi tersebut tidak tersedia tepat waktu atau lengkap. Risiko kepastian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi dan keuangan, serta dapat mempengaruhi harga saham dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ini akan mengakibatkan uh, lembaga keuangan bisa mendapat kebangkrutan karena tidak bisa mengelola risiko tersebut.
Untuk mengatasi risiko kepastian tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara. Antara lain itu ada diversifikasi portofolio investasi, yaitu dengan menyebar investasi pada berbagai instrumen investasi dan sektor industri. Risiko kepastian dapat dikurangi karena kemungkinan terkena dampak negatif dari satu instrumen atau sektor dapat diimbangi dengan kinerja positif dari instrumen atau sektor yang lain. Yang kedua, yaitu mengurangi eksposur risiko. Risiko kepastian dapat dikurangi dengan mengurangi eksposur risiko yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi atau mengurangi ketergantungan pada satu instrumen atau sektor tertentu. Yang ketiga, yaitu membuat perencanaan keuangan yang matang. Dengan membuat perencanaan keuangan matang, risiko kepastian ini dapat dikelola dengan lebih efektif. Hal ini dilakukan dengan membuat anggaran dan rencana keuangan yang realistis serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu karena sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keempat itu bisa juga menggunakan asuransi. Asuransi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko kepastian. Dengan membayar premi asuransi, seseorang dapat melindungi diri dari kerugian finansial akibat risiko yang tidak dapat dihindari seperti kerugian untuk menjamin kemungkinan terburuk tersebut. Yang kelima, itu ada mengikuti perkembangan informasi. Dengan mengikuti perkembangan informasi terkini, lembaga keuangan dapat mengantisipasi risiko kepastian yang mungkin terjadi dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola risiko tersebut. Oke, next. Oke, itu ada risiko lain-lain dan interaksi risiko. Setiap risiko dan interaksinya dengan risiko lain pada akhirnya itu mempengaruhi risiko kebangkrutan. Demikian pula, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana Fed melalui tindakan kebijakan moneternya, yaitu berupa hawkish dan dovish. Nilai tukar juga cenderung berubah akibatnya ekuitas atau posisi modalnya. Dengan demikian, setiap risiko dan interaksinya dengan risiko lain pada akhirnya mempengaruhi risiko kebangkrutan. Demikian pula perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi. Ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama, seperti suku bunga dana Fed, itu melalui tindakan kebijakan moneternya. Nilai tukar juga cenderung berubah. Kemudian, kesembilan jenis risiko yang dihadapi lembaga keuangan akan mempengaruhi proses pengembalian keputusan. Risiko tersebut yang sudah tadi disebutkan sebelum-sebelumnya. Ini akan mempengaruhi proses pengembalian keputusan manajemen dan strategi pengelolaan risiko. Masing-masing jenis risiko tergantung satu sama lain. Contohnya, ada credit risk dan interest risk. Kemudian, liquidity risk berkorelasi dengan interest risk dan credit risk. Masing-masing risiko berinteraksi mempengaruhi solvency risk lembaga keuangan tersebut. Dan risiko lainnya itu sebenarnya ada sebenarnya risiko lainnya itu ada discrete atau event risk. Itu sebuah risiko yang mempengaruhi probability dan risk exposure serta aset lembaga keuangan. Contohnya itu ada, contoh discrete risk itu ada perubahan UU pajak, perubahan kebijakan regulasi, perubahan kondisi pasar uang, fraud, kecurangan, debt, bencana kayak earthquake, gempa bumi, badai, malfeasance, and dan kenaikan inflasi dan volatilitas mata uang serta
tingkat pengangguran yang meningkat. Itu adalah risiko-risiko lainnya yang mempengaruhi probability dan risk exposure serta aset lembaga keuangan. Okay, next. Untuk ringkasan dari bab-bab tersebut, ini bisa disimpulkan dengan cara bab ini memberikan pandangan pengantar tentang 10 risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan modern. Karena mereka menghadapi risiko seperti suku bunga, ketika jatuh aset, dan kewajiban mereka tidak cocok. Mereka menghadapi risiko kredit atau risiko gagal bayar jika klien mereka gagal membayar pinjaman dan kewajiban lainnya. Mereka bertemu risiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan yang berlebihan atau masalah dalam kewajiban refinancing. Jika lembaga keuangan menjalankan bisnis asing, mereka memiliki risiko tambahan, yaitu pertukaran asing dan risiko berdaulat. Mereka dikenakan risiko pasar pada aset dan liabilitas perdagangan mereka jika terjadi pergerakan yang merugikan dalam suku bunga, nilai tukar, atau harga aset lainnya. LK modern juga terlibat dalam aktivitas di luar neraca yang signifikan yang membuat mereka terpapar risiko di luar neraca, risiko aset dan liabilitas kontingensi. Munculnya teknologi canggih dan otomasi lembaga keuangan pada keduanya, teknologi dan risiko operasional, wajah lembaga keuangan risiko kebangkrutan ketika modal mereka tidak cukup untuk menahan kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari risiko tersebut. Interaksi dari berbagai risiko berarti bahwa manajer lembaga keuangan menghadapi trade-off di antara mereka saat mengambil tindakan dalam upaya untuk mempengaruhi satu jenis risiko. Manajer keuangan harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada risiko lainnya. Manajemen yang efektif dari risiko ini menentukan keberhasilan atau kegagalan LK modern. Bab ini menganalisis sisi biaya operasional dan aktivitas lembaga keuangan, termasuk dampak dari pertumbuhan inovasi berbasis teknologi. Dampak teknologi pertama-tama dianalisis secara terpisah untuk layanan grosir dan retail sebelum analisis disajikan tentang dampaknya pada biaya dan pendapatan. Investasi berbasis teknologi berpotensi menghasilkan inovasi produksi baru dan penghematan biaya. Tetapi, bukti penghematan biaya seperti itu bervariasi. Selain itu, risiko baru dan berbeda tampaknya telah diciptakan oleh teknologi modern. Ini termasuk risiko penyelesaian atau risiko overdraft siang hari, risiko transfer teknologi internasional, risiko kejahatan atau penipuan, risiko pengendalian regulasi, risiko pengendalian pajak, risiko persaingan. Namun, meskipun pembahasan ini berfokus pada biaya dan manfaat teknologi untuk lembaga keuangan, masalah yang lebih mendasar mungkin bukan biaya dan manfaat teknologi, tetapi kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi dan untuk bertahan sebagai lembaga keuangan dengan layanan yang lengkap dan modern, sehingga lembaga keuangan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemungkinan LK juga bisa tidak mempunyai cukup modal atau hal lainnya untuk menutup penurunan nilai asetnya secara tiba-tiba yang dikaitkan dengan utangnya. Dan penurunan nilai aset dalam lembaga keuangan termasuk bank disebabkan oleh meningkatnya NPL dan kegagalan kredit yang disalurkan. Seperti itu. Itulah demikian risiko-risiko pada perusahaan jasa keuangan. Ada kembali lagi disebutkan itu risiko ada banyak dalam lembaga keuangan, itu ada interest rate risk atau
risiko suku bunga, ada juga market risk, yaitu risiko pasar, ada credit risk, itu risiko kredit, ada off balance sheet, yaitu risiko luar neraca, ada juga teknologi dan operational risk, itu risiko teknologi dan operasional. Dan ada juga risiko valuta asing. Dan ada juga risiko kedaulatan, ada risiko likuiditas, dan ada juga risiko insolvency risk. Risiko tersebut bisa diatasi dengan cara, yaitu dengan memanajemen risiko tersebut dengan efisien dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi dan mencegah risiko tersebut. Oke, itulah pembahasan dari bab ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam.